Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya sebagai moderator yang telah dipercayakan oleh kelompok. Saat ini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami, yaitu Andika Lumenta, Novia Muhaimin, Meldriandi Langkumo, Fajarwati Angelika, dan saya sendiri Priscilla Pengilatan. Kami semua dari kelas A, semester 5, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sebelum itu, saya dan teman-teman menyapa kepada dosen pengampu mata kuliah apresiasi film bersama teman-teman yang akan menonton video kali ini. Sebelum itu, saya dan teman-teman kelompok memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam pembuatan video kami kali ini masih terdapat banyak kesalahan. Mohon untuk dimaklumi. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membacakan judul dari materi yang telah kami susun, yaitu menjawab tentang pornografi remaja Indonesia. Dalam materi ini, saya akan membacakan sedikit latar belakang yang ada atau yang telah kami susun. Salah satu kejahatan yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet atau komunikasi elektronik yang berkembang pesat belakangan ini adalah pembuatan unsur-unsur pornografi atau biasa kita dengar cyberporn. Pengguna atau user biasanya dapat mencarinya di website. Selanjutnya, pembahasan materi kami yaitu pertama, menjawab tentang pornografi remaja Indonesia. Yang kedua, paduan diskusi keluarga tentang bahaya pornografi dari cara berbicara dan hal-hal yang harus dibicarakan. Dan materi ini saya akan serahkan kepada teman saya Novia, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmawati Muhaimin, NIM 1940-2017 dari kelas A semester 5. Selanjutnya saya akan membacakan materi dari bab 1. Telah banyak disuarakan oleh berbagai kelompok prihatin bahwa Indonesia menghadapi tantangan pornografi yang semakin besar. Tantangan ini semakin nyata terlihat dengan maraknya pembuatan dan peredaran gambar serta video porno. Gambaran kemungkinan telah mencapai ribuan, sedangkan yang berformat video movie telah mencapai lebih dari 500-an. Itu pun disinyalir baru berupa puncak dari sebuah gunung es, yang semakin hari semakin menampak jumlah yang sebenarnya. Hal ini bisa disimpulkan dari kenyataan bahwa yang telah muncul ke ruang publik sebenarnya banyak yang merupakan video yang dibuat 1-2 tahun sebelumnya. Artinya, video-video yang dibuat pada tahun ini kemungkinan baru akan muncul ke masyarakat 1-2 tahun yang akan datang. Secara umum, Indonesia masuk dalam survei top10review.com sebagai negara urutan ke-7 di dunia yang terbanyak mengakses pornografi dengan kata kunci seks di mesin-mesin pencaharian. Selanjutnya, Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera disingkat JBDK menyimpulkan bahwa Indonesia secara laten menjadi negara kedua di Asia yang melegalkan industri pornografi. Dengan bukti salah satunya adalah memberi tempat berprakteknya lisensi maupun perusahaan internasional yang bisnisnya pornografi. Terima kasih, selanjutnya akan dibacakan oleh Fajarwati Angelika. Baik, saya Fajarwati Angelika dengan NIM 1940-2013 akan melanjutkan materi yang telah dibaca oleh anggota kelompok kami yaitu Novia. Problematika fenomena bugil di depan kamera. Dan yang sekarang terkuak sejak launching gerakan JBDK atau Jangan Bugil Depan Kamera, ternyata banyak diantaranya merupakan kasus-kasus eksploitasi, terutama secara seksual kepada perempuan. Mulanya ada yang dipaksa menyatakan cinta dengan memilih apakah direkam bugil atau berhubungan badan. Ketika bersedia direkam bugil, selanjutnya diancam akan disebarkan bila tidak memenuhi hasrat. Prediksi penyebab pertama yaitu kecanggihan teknologi informasi. Yang kedua yaitu eksperimentasi dan eksibisionisme. Yang ketiga yaitu promiskuitas dan prostitusi. Yang keempat, ekspansi bisnis berbasis pornografi. Dan yang kelima yaitu masyarakat yang cenderung permisif dan anonim.
Diharapkan dengan kesadaran ini sekurang-kurangnya menghapus mata rantai persediaan dan peredaran materi porno. Secara individu juga, masing-masing mesti mengembangkan sikap kehati-hatian dan kepekaan, baik terhadap orang maupun suasana. Mengingat potensi setiap orang saat ini dengan kelengkapan teknologi informasinya bisa menjadi paparazzi dan para voyeur, para pengintip yang siap menghidangkan kelengahan dan kecerobohan setiap orang ke muka umum. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh anggota kelompok kami, yaitu Meldriandi Langkumo. Nama saya Meldriandi Langkumo, NIM 1940258. Saya akan melanjutkan materi bab 2 mengenai pembahasan. Menjawab tentang pornografi remaja Indonesia telah banyak disuarakan oleh berbagai kelompok prihatin bahwa Indonesia menghadapi tantangan pornografi yang semakin besar. Tantangan ini semakin nyata terlihat dengan maraknya pembuatan dan peredaran gambar serta video porno. Berdasarkan survei tahun 2006 yang dilakukan topnews.com, lembaga survei internet terkemuka di dunia, menghadapi tantangan pornografi remaja yang serius. Di tahun yang bersangkutan, tercatat berkembangnya 100 situs yang bermaterikan pornografi anak di usia 18 tahun ke bawah. Prediksi penyebab mengapa fenomena bugil depan kamera ini begitu merebak dan merata di Indonesia? Belum ada satupun penelitian berwibawa berkenaan soal ini. Antisipasi, diharapkan kesadaran ini sekurang-kurangnya menghapus mata rantai persediaan dan peredaran video porno. Tips menghindari perkosaan, penculikan, dan pemaksaan: 1 dari 3 anak perempuan dan 1 dari 7 anak laki-laki akan mengalami penganiayaan di usia 18 tahun. Ajari anak Anda apa yang harus dihindari dan dilakukan untuk menurunkan risiko pemerkosaan, penculikan, dan penyerangan. Dan pastikanlah bahwa mereka mengerti bahwa korban bukanlah pihak yang bersalah. Demikian materi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Andika. Terima kasih. Selamat siang, shalom, assalamualaikum, salam sejahtera. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andika Juniper Lumenta, NIM 194022022, akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami yang membahas sedemikian sama dengan kelompok-kelompok lain. Berdasarkan survei Sinovac Pixar tentang perilaku seksual remaja 15-24 tahun di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan, hasilnya 44% responden mengaku sudah punya pengalaman seks pada umur 16-18 tahun, serta 16% sudah mempunyai pengalaman seks pada umur 13-15 tahun. Selain itu, 40% tempat yang menjadi favoritnya adalah di rumah, 62% dilakukan di rumah kos, dan 26% dilakukan di hotel perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan multiplier effect terhadap pertumbuhan warnet atau warung internet di Indonesia. Ironisnya, dengan menyambungnya warnet tidak dapat dimanfaatkan oleh sebagian besar remaja untuk mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan saat ini. Warnet, terutama yang memiliki bilik atau semi tertutup, menjadi salah satu tempat untuk mengakses pornografi dan melakukan aktivitas yang mengarah kepada aktivitas seks bebas. Pengaruh pornografi terhadap prestasi akademik. Fenomena bonus demografi harus dioptimalkan dengan menciptakan generasi unggul yang memiliki prestasi akademik dapat diukur dengan suatu pencapaian tingkat keberhasilan tentang suatu tujuan karena suatu usaha belajar telah dilakukan oleh seseorang secara maksimal